Aktivitas pagi hari full sampai siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mufahra Wais. Halo teman-teman semua, bunda-bunda semua, apa kabar nih hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya ya, amin. Nah, di video kali ini dimulai dengan aktivitas pagi hari ya teman-teman. Jadi ini di tempat laundry, ini suasana laundry pagi hari. Dan ini hari Minggu ya teman-teman. Jadi tag videonya hari Minggu kemarin ya. Jadi malam Minggu ini kami tidur di tempat laundry. Jadi ini anak-anak masih tidur dan ini masih pagi banget ya teman-teman. Masih jam setengah 7 pagi tapi mataharinya sudah cetar. Nah, kenapa kita tidur di tempat laundry? Karena memang banyak sekali laundryan yang harus diantarkan minggu ini dan hari Minggu ini ya maksudnya. Dan memang kita juga hari Minggu ada agenda gitu teman-teman, mau pergi ke rumahnya tante dan jarak rumahnya itu cukup jauh. Nah, ini pagi hari Pak suami sudah start nganterin laundry ya teman-teman. Jadi ini dia pergi antar laundry sekalian beli sarapan. Karena di tempat laundry ini nggak ada dapurnya ya, belum ada dapurnya. Rencananya sih saya mau bikin dapur kecil-kecilan gitu ya, supaya enak gitu. Kalau misalnya tidur di tempat ini bisa masak-masak sedikit gitu. Atau misalnya kita di sini sore atau malam itu bisa kayak masak mie atau goreng telur gitu ya teman-teman. Karena biasanya kalau kita di tempat laundry terus kita lapar gitu, pasti beli gitu, pokoknya jajan gitu ya. Nah, itu bikin pengeluaran tambah boncos. Makanya kita pengen punya dapur di tempat laundry ini juga ya. Next ya teman-teman, semoga dimudahkan dan ada rezekinya. Oke, sebelum kita pulang, kita mau selesaikan dulu semua pekerjaan, semua laundryan. Kita mau antarkan semuanya di pagi ini supaya nanti pulang dari rumahnya tante atau bibi itu nggak lagi kerja laundry ya, karena jaraknya lumayan jauh, pasti nanti pulangnya itu sudah lelah, sudah capek duluan ya. Makanya nanti kita pulang maunya itu langsung istirahat, jadi kita kerjakan semuanya pagi ini. Jadi saya mulai packing semua pakaian yang sudah disetrika tadi malam. Jadi saya dengan Pak suami itu semalam lembur ya teman-teman, menyelesaikan pakaian-pakaian ini. Ada sih yang sudah disetrika sorenya dan yang lain itu disetrika malam. Karena kalau pakai setrika uap tidak bisa langsung di packing ya teman-teman, nunggu dingin dulu, nunggu uapnya hilang dulu. Makanya saya packingnya itu pagi-pagi. Kalau ini bisa di packing malam harinya pasti sudah saya packing ya teman-teman, tapi karena nggak bisa kita setrika malam, nggak bisa di packing malam itu juga, jadi harus didiamkan dulu teman-teman. Karena kalau enggak uapnya banyak malah bikin pakaian itu lembab dan nanti ketika di packing itu pakaiannya akan apek gitu ya teman-teman. Oke, di sini packingannya itu cukup banyak, ada yang di bagian atas meja ini dan ada di keranjang bagian bawah meja ya teman-teman. Jadi lumayan banyak dan lumayan melelahkan hari ini, tapi ya semua disyukuri alhamdulillah. Itu tadi Pak suami sudah pulang, jadi dia pulang bawa nasi kuning gitu ya. Tadi saya suruh beli di tempat orang jualan nasi kuning karena masih pagi, masih banyak yang jualan nasi kuning. Kebetulan juga kan hari Minggu, biasanya kalau hari kerja nasi kuning jam segini ini udah habis ya, tapi karena hari Minggu makanya masih ada. Jadi ini untuk nasi kuning ini untuk sarapan gitu. Kalau saya nanti sarapannya ya cuma nasi kuning aja, di rumah nggak makan lagi nanti sampai siang. Oke, ini sudah mau selesai sambil
maksudnya sedikit yang sudah mau selesai ya teman-teman. Jadi sambil saya packing sambil cerita-cerita dengan Pak suami ya, biasalah supaya nggak terlalu bosen ya, kalau diam-diam aja kan bosen gitu ya teman-teman. Dan ini anak-anak belum pada bangun, padahal sudah lumayan tinggi mataharinya dan sudah lumayan panas, tapi mereka itu belum pada bangun. Karena kalau mereka tidur di sini itu agak susah gitu teman-teman tidurnya, mungkin karena tidak terbiasa ya teman-teman. Terus juga kasurnya itu kecil, hanya busa tipis gitu, mungkin mereka rasa lain gitu. Makanya kalau tidur malam tuh adik sama kakak itu sering kebangun-bangun gitu teman-teman. Alhasil mereka tidurnya itu nggak nyenyak. Makanya sampai jam segini pun mereka tuh belum bangun. Oke, sambil saya packing sambil nulisin nota ya teman-teman. Jadi supaya nanti nggak kelupa apa-apa aja yang di packing ini. Karena kalau sudah di packing itu nggak kelihatan berapa lembar gitu teman-teman. Karena yang sebagian ini adalah cuci satuan atau tidak ditimbang ya teman-teman. Jadi semuanya itu dihitung satuan, kayak satu set bantal bayi, terus satu set alas bayi, terus handuk, itu kita hitungnya satuan. Oke, setelah ini kita mau langsung pulang. Setelah kita nganterin semua laundryan, kita mau langsung pulang karena saya harus masak ya teman-teman. Jadi walaupun hari Minggu dan kita mau ada agenda untuk ke rumahnya saudara, tapi memang saya harus masak karena di rumah itu ada bapak juga. Nggak mungkin saya tinggal terus nggak ada makanan gitu. Terus nanti kan kita pulang juga pasti kita lapar kan ya, harus makan juga. Nah, di sini saya sudah di rumah, singkat cerita, dan saya sudah mulai masak. Tapi di sini karena saya itu apa-apa ngonten, karena nggak ada stok video ya teman-teman, makanya saya ngonten aja. Dan alhasil nuggetnya anak-anak itu gosong. Jadi nuggetnya anak-anak itu gosong, dan kalau nugget itu gosong sedikit aja udah pahit ya teman-teman. Makanya waktu saya nyuapin anak-anak ini, saya kayak kupas-kupas gitu nuggetnya teman-teman. Ya, mama konten kreator pasti merasakan ya, ada aja kesalahan dalam ketika kita ngonten gitu, entah wajahnya gosong atau makanannya gosong atau bahkan hal yang lainnya ya. Oke, di sini saya mau masak sayur sama ikan. Jadi tadi tuh pas pulang kita tuh mampir di pasar beli sayur pakis ini sama dicampur dengan daun bunga pepaya ya teman-teman. Jadi cuma ditumis aja. Terus tadi pas sampai di rumah ternyata bapak itu udah goreng ikan teman-teman. Dan kalau goreng ikannya itu lumayan coklat gitu ya, hampir mendekati gosong. Dan di situ nanti saya mau saus ikannya, tapi ini ikannya memang agak coklat tapi nggak pahit gitu teman-teman, nggak gosong, cuman mungkin pas goreng itu apinya besar banget gitu. Nah, makanya di sini ikannya penampakannya agak coklat gitu teman-teman. Oke, tadi di pasar itu saya lupa beli cabai ya teman-teman, beli rica saya lupa, makanya ya, ada sisaan rica sedikit itu saya bagi dua di sayur sama di ikan. Nah, ini kalau bagi saya itu nggak ada pedes-pedesnya teman-teman, tapi ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali dan mau balik lagi ke pasar itu udah males gitu. Karena memang kita itu belum mandi ya teman-teman, tadi pulang dari tempat laundry itu belum mandi karena di sana itu airnya mati, makanya kita itu pas pulang nggak mandi gitu teman-teman, semuanya itu nggak mandi, suami saya dan anak-anak itu nggak mandi. Pokoknya kita itu sepanjang jalan ke kayak cekikian gitu teman-teman, pokoknya bangun tidur hanya cuci muka terus sudah melalang buana ke sana kemari ya di jalan dan belum mandi. Mungkin yang ketemu kita tuh ya ampun, orang dari mana gitu, ya ampun, bereng-bereng gitu ya. Oke, lanjut. Di sini saya mau nyaus ikannya. Jadi ini sayurnya juga sudah lumayan agak layu ya, tinggal dimasukin bunga pepayanya. Ini pokoknya rasanya itu kalau lebih pedas itu lebih mantep ya teman-teman, cuman ini nggak terlalu pedas, menurut saya tuh nggak pedas malahan. Jadi saya nggak tambahin gula, masa kali ini saya nggak tambahin gula karena memang nggak pedas ya teman-teman. Kalau ditambahin gula malah nanti kesannya malah manis, malah jadi kolak. Oke, di sini saya lanjut untuk saus ikan karena tadi bumbunya sudah saya siapkan.
Nah, ini bumbunya ya cuman bawang merah, bawang putih, kemiri, sama tomat aja dan cabai. Ini memang benar-benar nggak pedes masakan kali ini ya, tapi ya alhamdulillahnya habis. Nah, ini Pak suami habis saya masak ini dia langsung makan lagi teman-teman, padahal dia itu udah makan ya, udah sarapan tadi nasi kuning, tapi karena katanya nasi kuningnya itu sedikit makanya itu dia makan lagi. Makanya waktu saya masak ini dia nungguin teman-teman, katanya itu dia sudah lapar. Dan ini sudah lumayan siang ya teman-teman, sekitar jam 10-an gitu saya belum selesai masak. Dan karena tempat atau dapur saya itu pendek ya tempatnya teman-teman, kayak atapnya itu pendek, jadi ini super duper panas, pokoknya panas banget gitu teman-teman. Nah, ini adik Uwais dan kakak Farah itu tadi pas pulang sama Pak suami sudah dikasih mandi ya, sudah dikasih ganti baju, udah ganti baju, udah mandi, sudah wangi. Tapi adik Uwais itu nangis-nangis pengen minta digendong mamanya. Jadinya saya itu sambil masak sambil gendong si adik ini, karena nggak tahu dia itu moodnya naik turun gitu loh teman-teman. Jadi kadang itu anteng, kadang itu rewel, kadang minta gendong, kadang ya dia nggak rewel tapi minta gendong aja, kalau dikasih turun itu nggak mau gitu. Nah, ini biarin aja saya gendong karena tinggal masaknya tinggal sebentar udah selesai, jadinya saya gendong aja dia, tapi sambil saya rayu-rayu supaya dia mau turun gitu teman-teman, karena lumayan panas juga ya boyo kalau masak atau beraktivitas sambil gendong bocil. Nah, itu dia mau turun. Nah, karena saya kasih es gitu ya, saya kasih es krim, jadi dia tuh mau turun, saya rayu-rayu nanti mama kasih es krim kalau mau turun, makanya dia tuh mau turun dari gendongan gitu teman-teman. Nah, ini selesai masak saya lap-lap kompornya, dan lanjut di sini saya pindahkan cucian piring yang sudah saya cuci kemarin. Ini cucian piring kemarin ya teman-teman, jadi belum sempat disimpan di rak piring karena belum tiris. Jadi saya biasanya kalau simpan cucian piring itu tunggu nyuci piring selanjutnya gitu teman-teman. Nah, ini adik Uwais main-main sendiri, buka-bukain lemari-lemari, dan dia tuh sembunyi di situ pengen dikejar gitu. Jadi main-main sebentar sama adik Uwais. Pokoknya sambil masak, sambil beberes, sambil main dengan anak, supaya anak juga nggak bosen gitu teman-teman. Dia tuh paling jengkel, tuh paling sebel kalau dianggurin gitu sama mamanya kalau mamanya masak. Oke, setelah semuanya selesai, saya di sini lanjut cuci piring. Pokoknya saya mau ketika kita jalan-jalan atau pergi ke rumahnya saudara dan pulangnya itu agak sore, saya nggak mau ya pulang dari jalan-jalan gitu saya harus cuci piring, saya harus beres-beres lagi karena capek ya teman-teman. Apalagi kalau di perjalanan jauh itu capek banget ya, apalagi saya itu naik motor dan motornya kecil, dinaiki berempat. Pokoknya lumayan melelahkan gitu ya, makanya diselesaikan semua pekerjaan yang ada di rumah, habis itu kita bisa bebas untuk jalan-jalan. Oke, lanjut di sini ya, adek dan sama kakak lagi anteng makan es krim Espino gitu ya teman-teman, yang dibeli di Alfamidi, jadi disimpan di kulkas untuk nyetok gitu. Makanya anak-anak itu kalau sudah tahu di dalam kulkas ada stok es krimnya, mereka itu bolak-balik bukain kulkas. Nah, di sini saya mau lanjut beresin mainan anak-anak, beresin kamar. Walaupun kita nggak tidur di sini, tapi ya lumayan berantakan juga ya teman-teman, anak-anak main di sini. Makanya saya mau beresin dulu, pokoknya supaya bersih semuanya. Oke, dari tadi beraktivitas terus sampai lupa sapa teman-teman dan bunda-bunda semua yang ada di rumah. Apa kabar nih teman-teman dan bunda-bunda semua? Lagi ngapain sambil nonton video saya? Sudah beraktivitas, apa aja, dan sudah beberes atau belum nih? Kalau belum beberes, yuk kita beberes sama-sama. Setelah nonton video saya, semoga semangat teman-teman dan bunda-bunda semua meningkat lagi ya untuk beberes. Nah, bunda-bunda dan teman-teman semua itu dari mana aja, video saya sudah sampai di mana aja nih? Boleh absen di kolom komentar ya.
Semoga teman-teman dan bunda-bunda nggak bosan nonton video saya ya, dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan bisa memotivasi teman-teman semua dan bunda-bunda semua di rumah untuk semangat beraktivitas. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.